Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Penuhi kehidupanku, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa sama Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau sudah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing hingga ke sekolah ini dengan keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan kemurahan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan pengagungan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan merenungkan dari sebagian firman-Mu, mari kuduskan layakan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema akan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan dengan baik untuk sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu arahkan diri Anda untuk belajar keras sebagai bentuk memuliakan Tuhan. Baru-baru ini kita melihat pertandingan tinju antara Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier. Tanpa kita lihat atau pelajari lebih banyak secara mendalam, fisik dan kekuatan bisa jadi akan membuat kita menilai pasti yang lebih tua akan menang, atau sebaliknya Vicky akan kalah karena lawannya anak muda belia. Namun semua usaha keras, dalam artian di sini bukan berarti kita mengeluarkan energi lebih banyak untuk otot dan mau berjuang demi mengalahkan secara fisik. Namun di sini kita akan belajar tentang seberapa banyak waktu disiplin yang digunakan untuk berlatih, mempersiapkan diri, fokus konsentrasi untuk mencapai tujuan adalah alasan utama kemenangan dapat diraih. Di dalamnya ada juga doa atau harapan. Meski menang kalah adalah kesempatan, disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selain tata tertib, menjelaskan kata disiplin, cara pendekatan yang mengikuti ketentuan yang pasti dan konsisten untuk memperoleh pengertian dasar yang menjadi sasaran studi. Jika kita membandingkan berapa banyak waktu yang digunakan oleh Aska Corbuzier, dia sering melatih dirinya untuk fighter bersama ayahnya Deddy Corbuzier. Nah, sedangkan seberapa banyak waktu berlatih yang digunakan oleh Vicky Prasetyo? Jika dibandingkan mungkin antara 5:1. Nah, ada yang berpikir mungkin petinju yang amatiran. Hal ini menunjukkan adalah gambaran bagaimana kita belajar, seberapa keras kita memperjuangkan waktu kita untuk belajar, membiasakan diri kita untuk kemajuan pendidikan kita. Salah satu aspek dalam pendidikan adalah disiplin, dan belajar bukan untuk orang-orang lemah. Belajar itu dikenal. Jadi definisi belajar jika kita artikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajar merupakan proses berusaha memperoleh kepandaian ilmu. Perlu usaha dan kerja keras. Nah, di dalamnya pastilah dan tentu ada godaan. Ingin berhenti, itu adalah godaan yang paling menghambat di dalam usaha keras dan belajar. Nah, dalam beberapa hari, ini kita telah merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dan yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan selanjutnya ada Amsal 18. Orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dan yang terakhir kita belajar dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia karena Allah Bapa kita. Dan dalam Kolose segala sesuatu yang dimaksud di sini ya adapun yang kita lakukan termasuk belajar. Nah, bagaimana kita mendisiplinkan diri itu adalah bentuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin selama ini gambaran kita tentang memuliakan Tuhan adalah dengan bernyanyi, dengan
lagu-lagu yang indah, yang dengan menari, yang tercantik, atau bermain musik yang terbaik, atau menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang indah, bisa menegur orang, namun kehidupan memuliakan Tuhan bisa kita teladani dari Yosua. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua 1 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayah Yosua mengerti bahwa keberhasilan dalam perjuangan dan nasib buruk dalam perjalanan akan merubah ketika Taurat atau hukum-hukum Tuhan dikerjakan agar keberhasilan dan keberuntungan dapat diraih. Begitu pula dengan belajar. Di sana kita memuliakan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan untuk kami, sehingga kami Tuhan di pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang luar biasa, boleh kami nikmati dan kami dengarkan Tuhan. Kiranya Bapa, kiranya Kau menguatkan kami untuk kami boleh menjadi seorang Yosua Tuhan. Kami boleh menjadi pelajar-pelajar yang mau untuk belajar lebih lagi, lebih tekun lagi Tuhan, untuk masa depan kami, dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jika kami Tuhan sebentar akan memulai aktivitas kami untuk belajar. Mari Tuhan Kau yang akan memberkati kami dari pagi hingga siang nanti. Kiranya Tuhan melimpahkan akal budi kepandaian yang berasal daripada Engkau, sukacita yang baru dan motivasi yang benar dalam belajar. Terima kasih ya Bapa, dan Kau juga kiranya akan memberkati Bapak Ibu guru kami yang mengajar kami dari pagi hingga siang nanti. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam